Dengan kreasi sistem 10 angka, Al-Khwarizmi mulai menulis buku pertamanya yang sampai sekarang masih mewakili namanya. Satu-satunya teks yang asli terdapat di Bodleian, Oxford, Inggris. Asal kata algebra, aljabar, diambil dari kata pendek yang tertulis secara vertikal di bagian kiri buku. Algebra ini asal-usulnya daripada buku yang ditulis oleh Al-Khwarizmi yang bermaksud penyelesaian sistem persamaan, dan ini ada kaitannya dengan masalah umat Islam yang dikaitkan dengan faraid umpamanya ataupun pembahagian pusaka, zakat, mengira arah kiblat, dan inilah masalah umat Islam yang dihadapi ketika itu yang memerlukan penyelesaian yang bersistem. Begitulah terjadinya kata aljabar yang sekarang menjadi metode matematika yang diajarkan di sekolah lanjutan pertama di seluruh dunia. Aljabar dan algebra, di mana algoritma berasal dari nama Al-Khwarizmi yang tertulis di bagian atas. Istilah ini telah digunakan sebagai istilah barat untuk merujuk kepada susu cara penyelesaian matematik, tetapi hakikatnya adalah nama asal tokoh yang kita maksudkan itu, dengan arti kata bahawa Al-Khwarizmi bermaksud tata kaedah ataupun kaedah penyelesaian masalah berdasarkan kepada kaedah Al-Khwarizmi, itu algoritma. Hal ini memulai terjadinya proses perhitungan berdasarkan nilai yang terbagi menjadi unit, puluhan, ratusan, dan seterusnya. Dunia Barat masih mempertahankan metode penghitungan yang mengikuti metode membaca di Arab, yaitu dari kanan ke kiri, walaupun metode menulis di Barat adalah dari kiri ke kanan. Dengan metode ini, Al-Khwarizmi membuat operasi penambahan, pembagian, dan pengurangan menjadi lebih mudah. Ternyata sampai sekarang tidak ada perubahan dari metode penghitungan ini. Ternyata, hasil dari penghitungan perkalian angka sekarang berdasarkan pada segi 4 ini. Sebagai contoh, 123 dikalikan 548. 1 kali 8 sama dengan 8, 1 kali 4 sama dengan 4, 1 kali 5 sama dengan 5, diikuti oleh 2 kali 8 sama dengan 16, 2 kali 4 sama dengan 8, 2 kali 5 sama dengan 10, 3 kali 8 sama dengan 24, dan 3 kali 4 sama dengan 2, 3 kali 5 sama dengan 15. Akhirnya semua nomor di bawah ditambahkan. Al-Khwarizmi lalu menemukan perubahan pada geometri yang dipakai sampai sekarang. Sudut dalam bulatan ini diukur lengkuknya dengan sudut yang sepadan dalam bulatan tersebut, dan ilmu ini mempunyai sifat-sifat dalam bulatan yang ditulis dalam bentuk teorem dan sebagainya, tetapi yang berlaku dalam tamadun Islam, mereka mengubah suai. Mereka menukar ilmu yang asal ini ke dalam bentuk trigonometri. Trigo dalam bahasa Latin maksudnya tiga, ilmu tentang rajah segitiga. Kalau kita imbas kepada sejarah perkembangannya, maka ilmu ini boleh kita katakan diasaskan dalam bentuk modernnya oleh ahli-ahli matematik Muslim. Sebab sebelum trigonometri ini dikembangkan di Barat, nama asalnya adalah ilmu al-muthallathat. Al-muthallathat ialah ada perkataan yang membawa konotasi kajian dalam rajah segitiga. Dan ilmu ini ada hubungan dengan astronomi atau ilmu falak itu sendiri. Kerana apabila kita mengukur kedudukan bintang dan sebagainya, yang terlibat di situ ialah satu objek yang berada di angkasa, pemerhati, yang kalau diukur dia akan melibatkan rajah segitiga. Dan daripada kaedah inilah dikembangkan ilmu trigonometri ini dalam konteks ilmu astronomi. Sarjana Islam memberi nilai baru pada jari-jari, menggantikan nilai metode Yunani yaitu 60.
Ini digunakan sampai sekarang. Kemudian hal itu menjadi dasar menuju terciptanya terminologi baru dan digunakan dalam trigonometri yang sekarang dikenal sebagai sinus, kosinus, dan tangen. Sebenarnya, istilah sin dalam Latin adalah sinus, bahasa Arab adalah jib. Kosinus berasal dari jib taman dan tangen dari jil. Zil artinya bayangan tangen atau tangen. Dengan metode ini, menghitung posisi objek yang ada di langit dari tempat berbeda akan mendapatkan jawaban tentang jarak dan arah kiblat. Jika metode ini bisa digunakan untuk menentukan jarak objek di langit, itu berarti bisa digunakan untuk menentukan jarak dan ketinggian gedung. Berdasarkan pada nilai diagram geometri ini dan melalui bagian yang diketahui, nilai yang benar akan dihasilkan dengan menggunakan prinsip trigonometri. Dalam usaha untuk menyederhanakan penghitungan, Al-Khwarizmi juga menemukan akar pangkat 2 yang kemudian diteruskan oleh para sarjana seperti Al-Uqlidisi. Simbol akar pangkat 2 aslinya diwakili oleh huruf jim yang ditulis secara memanjang seperti ini. Simbol ini telah mengalami perubahan. Konsep akar pangkat 2 sebenarnya ditemukan oleh Al-Khwarizmi untuk membantunya mengatasi kesukaran dalam matematika. Bujur sangkar dengan luas yang diketahui akan mudah untuk menghitung sisinya. Al-Khwarizmi menjelaskan, jika sisinya adalah X, maka X kuadrat sama dengan 5. Maka, untuk menemukan X, nilai kuadrat harus digeser. Ketika nilai kuadrat digeser ke kanan dan menjadi akar kuadrat, berarti X sama dengan akar kuadrat 5. Dengan menggunakan rumus ini yang dibuat oleh Al-Khwarizmi, hasilnya bisa didapat. Metode yang disebut modern ini sebenarnya ditemukan oleh Al-Khwarizmi. Sementara untuk masalah dalam pembagian tanah milik dalam Islam, membuat Al-Khwarizmi menemukan rumus pecahan kuadrat. Pecahan kuadrat digunakan untuk membagikan tanah keluarga. Luas daerah bagian atas diketahui adalah 14, di mana panjang sisi bawah adalah 5. Bagaimana cara menemukan panjang X? Untuk ini, 5 dibagi menjadi 2 bagian. Lalu buat segi 4. Dengan begitu, kita mendapati luas tanah itu adalah 5/2. Lalu pindahkan ke arah seluas 14. Kedua nilai ini adalah total luas dari segi 4. 14 ditambah 5/2 kuadrat adalah 9/2 kuadrat. Dengan begitu, kita dapat nilai baru bagi segi 4 menjadi 9/2. 9/2 dikurangi 5/2 adalah sisa tinggi dari bidang, yaitu 2. 5 ditambah 2 adalah panjang X, yaitu 7.